Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ananda Putri dengan NIM 2019-210445 akan menjelaskan tentang MNC atau perusahaan multinasional, pasar keuangan internasional, dan penentuan nilai tukar. MNC atau perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional yang melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaannya di banyak negara, seperti Coca-Cola, McDonald's, Honda, dan Samsung. Tujuan manajemen keuangan dari MNC sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang terdiri dari manfaat dan nilai saham bagi pemegang saham. Adapun hal-hal yang mendukung ataupun menghambat kinerja dari MNC dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Faktor yang mendukung adalah ekonomi dunia yang baik, valuta asing yang stabil, globalisasi, dan free trade. Sedangkan yang menghambat kinerja perusahaan multinasional adalah kendala lingkungan di negara yang berbeda-beda, kendala regulatori atau hukum, dan kendala intrika di suatu negara. Bisnis internasional sendiri menganut 3 teori, yaitu keunggulan komparatif, pasar tidak sempurna, dan siklus produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional sendiri mencakup pasar falas atau valuta asing, pasar uang, pasar kredit, pasar obligasi, dan pasar saham berbasis internasional. Pasar valuta asing merupakan sebuah tempat yang mengizinkan pertukaran dari suatu mata uang ke mata uang lainnya dan menetapkan suatu tingkat pertukaran mata uang. Pasar falas sendiri berfungsi sebagai transfer daya beli, penyediaan kredit, dan mengurangi resiko valuta asing. Pertukaran mata uang dimulai pada tahun 1876 hingga sekarang. Pertukaran mata uang bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya yaitu over the counter, menggunakan perantara, atau menggunakan pasar spot. Pasar spot sendiri dilakukan secara elektronik, di mana semakin banyak pembeli dan penjual, maka pasar tersebut akan menjadi semakin liquid. Selisih mata uang bisa dihitung melalui rumus kurs jual dikurangi kurs beli kemudian dibagi kurs jual. Adapun faktor yang mempengaruhi selisih kurs seperti biaya pemesanan, biaya persediaan, persaingan, volume, dan resiko mata uang. Pasar uang internasional sendiri diadakan agar perusahaan dapat meminjam dana guna untuk membiayai biaya impor dalam mata uang asing atau meminjam mata uang asing dengan bunga yang lebih rendah. Pasar uang Eropa dikenal dengan nama euro dollar atau euro currency, dan pasar uang Asia sendiri berpusat di Hong Kong dan Singapura. Selanjutnya, pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional juga menyediakan banyak produk pinjaman seperti pasar euro kredit dengan pinjaman diberikan dalam dolar atau mata uang lainnya dengan jangka waktu 5 tahun atau LIBOR, yaitu London Interbank Offered Rate, yaitu bunga pinjaman antar bank atau pinjaman sindikasi. Kemudian untuk pasar obligasi internasional juga menyediakan 2 produk, yaitu obligasi asing yang dijual oleh peminjam asing ke negara di mana ditempatkannya obligasi tersebut atau Eurobonds. Obligasi yang dijual di negara-negara selain negara asal mata uang yang digunakan oleh obligasi tersebut. Selanjutnya ada pasar saham internasional yang juga menyediakan 2 produk, yaitu penerbitan saham di pasar luar negeri atau penerbitan saham asing di Amerika Serikat yang terdiri dari penawaran saham Yankee dan ADR atau American Deposit Receipts. Selanjutnya ada penentuan nilai tukar. Penentuan nilai tukar ini dapat diukur pergerakannya melalui 3 cara, yaitu depresiasi, penurunan nilai mata uang, apresiasi, peningkatan nilai mata uang, dan membandingkan kurs spot mata uang asing dari 2 titik dalam suatu waktu. Untuk equilibrium nilai tukar menghasilkan perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Kemudian penawaran mata uang akan meningkat ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan. Dan dalam pasar spot yang liquid, nilai tukar sangat tidak sensitif terhadap transaksi mata uang yang besar. Nilai tukar sendiri dapat dipengaruhi oleh laju inflasi relatif dan laju bunga relatif yang dapat dihitung dengan rumus suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Tingkat pendapatan relatif
Dan kontrol pemerintahan atas perdagangan jual beli falas juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Selain itu, ada juga ekspektasi yang mempengaruhi nilai tukar, di mana kondisi ekonomi di masa depan atau di masa yang akan datang akan berubah dengan cepat, yang menyebabkan nilai tukar akan bergerak tidak menentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Marco dengan NIM 2019-10656. Saya akan sedikit mereview tentang manajemen keuangan internasional dari minggu kedua hingga minggu ketiga. Yaitu yang pertama, minggu kedua, yaitu kita membahas tentang pasar valuta asing atau pasar di mana tempat bertukarnya valuta asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lain. Misalkan kita memiliki uang rupiah dan ingin kita tukarkan ke dolar untuk membeli barang di Amerika. Misalkan kita ingin melakukan membeli barang seperti iPhone atau mungkin barang-barang produsen lain seperti pabrik atau apapun. Lalu jika kita seluk lebih dalam lagi, pasar valuta asing tidak hanya berbasis tentang mata uang asing saja. Pasar valuta asing juga terdiri dari pasar uang internasional yang biasa kita sebut dengan pasar falas, ada juga tentang pasar kredit internasional, dan juga ada pasar obligasi internasional dan pasar saham internasional. Tentunya saya juga akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sih pasar kredit internasional, karena kalau kita tahu sendiri pasar mata uang internasional sendiri yaitu adalah pasar falas, yang dimana tempat kita saling bertukar atau melakukan transaksi dengan mata uang asing dengan mata uang asing lain. Lalu kalau pasar kredit internasional sendiri, kita bisa ambil contoh tentang Euro Credit, yaitu di mana kita meminta atau melakukan kredit di suatu negara atau dengan basis negara luar atau negara asing. Jadi kita melakukan kredit dengan mata uang asing seperti itu. Lalu untuk pasar obligasi dan pasar saham internasional, tentunya sebagaimana kita tahu, pasar obligasi yaitu di mana kita membeli surat hutang tertentu suatu perusahaan atau suatu negara untuk kita memberikan hutang itu, lalu kita akan mendapatkan kupon atau bunga dari pasar obligasi tersebut, dari obligasi tersebut. Tentunya jika obligasi internasional ataupun saham internasional, kita bukan menerima dalam bentuk mata uang kita, melainkan dalam bentuk mata uang asing seperti itu. Jadi tingkat value-nya mungkin akan lebih tinggi atau mungkin bisa bahkan lebih rendah, tergantung inflasi, depresiasi ataupun fluktuasinya seperti itu. Lalu juga saya ingin menjelaskan tentang pasar atau penentuan mata uang asing itu sendiri. Penentuan mata uang sendiri yaitu banyak hal, yaitu tentang pengukurannya sendiri. Ada pengukuran sendiri, yaitu pengukuran nilai mata uang asing. Pengukuran nilai mata uang asing itu memiliki beberapa rumus yang kompleks, yaitu tentang bagaimana nilai mata uang asing itu dalam persen. Kondisinya misalkan kita memiliki uang British atau uang pound sterling, kita ingin tukarkan ke uang Europe atau uang dolar. Tentunya kan kita juga akan memperhitungkan bagaimana sih tingkat fluktuasi atau depresiasi dari tingkat uangnya tersebut. Apakah kalau misalkan kita menukarkan ke dolar, apakah uang pound sterling kita ini akan baik-baik saja, atau mungkin bahkan kita tukarkan bahkan menjadi lebih turun seperti itu. Lalu juga kita harus juga menentukan tingkat keseimbangan. Misalkan kita ingin menukarkan rupiah dengan dolar. Nah, kita kan memiliki di mana kondisi pasar uang itu stabil bagi kita. Misalkan sekarang rupiah berada di angka 14.000 untuk per 1 dolarnya. Nah, itu kan sudah cukup bagus, cukup signifikan bagi kita untuk sementara ini, dan tidak mengalami pergejolakan yang lebih tinggi, atau mungkin harga rupiah meningkat tapi harga dolar standby
gitu. Jadi bahkan kita yang mengalami kerugian kalau bagi kita yang memiliki rupiah atau melakukan impor dari negara lain atau dari Amerika sendiri. Justru itu kan akan mempengaruhi negara kita seperti itu. Ada juga penawarannya, misalkan penawarannya turun gitu. Misalkan dari barang produknya ini tinggi, penawarannya banyak yang minta, tapi stoknya nggak ada seperti itu. Sekian dari presentasi saya atau review sedikit tentang materi yang telah saya pelajari selama minggu 2 hingga minggu ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Evita Ayudiani dengan NIM 2019-210699. Di sini saya akan membuat video rangkuman terkait materi mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Yakni pada waktu minggu pertama, kita membahas tentang Multinational Corporation atau yang biasa disebut MNC. Apa sih MNC ini? MNC ini didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Proses awalnya itu kegiatan ekspor, lalu impor, dan lalu menemukan kesempatan investasi baru sampai membentuk sebuah anak perusahaan. Nah, contoh perusahaan-perusahaan MNC ini tuh ada perusahaan Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, Samsung, PwC, Cooper. Nah, tujuan MNC ini sendiri itu memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Nah, berkembangnya MNC ini itu karena yang pertama ekonomi dunia yang baik. Lalu yang kedua, falas yang stabil. Lalu yang ketiga, pengaruh globalisasi. Lalu yang keempat, ada free trade. Lalu untuk minggu yang kedua, membahas tentang pasar keuangan internasional. Nah, yang pertama, kita membahas pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini mengizinkan pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lain. Nah, fungsi pasar valuta asing ini itu yang pertama ada transfer daya beli. Lalu yang kedua, penyediaan kredit. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing. Nah, pada minggu kedua ini juga menjelaskan rumus selisih kurs antara mata uang. Yakni rumusnya itu selisih kurs sama dengan kurs jual dikurangi kurs beli, lalu dibagi dengan kurs jual. Gitu. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi selisih kurs? Nah, faktor yang mempengaruhi itu bisa berupa biaya pemesanan, biaya persediaan, lalu persaingan, ada juga volume dan risiko mata uang itu sendiri. Lalu pasar uang internasional. Pasar uang internasional ini perusahaan atau pemerintah membutuhkan pembiayaan jangka pendek pada mata uang berbeda dari mata uang asalnya. Nah, untuk pasar kredit internasional, ini artinya pinjaman dapat diberikan dalam dolar atau mata uang lain, dan umumnya jatuh tempo itu sekitar 5 tahun. Lalu ada istilah London Interbank Offered Rate atau yang biasa disebut LIBOR. LIBOR ini tuh suku bunga pinjaman antar bank. Nah, lalu kita membahas pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional ini dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi tersebut ditempatkan. Lalu pada minggu ketiga, kami membahas tentang penentuan nilai tukar. Nah, untuk mengukur pergerakan nilai tukar, itu yang pertama ada depresiasi, lalu yang kedua ada apresiasi. Nah, apa sih depresiasi ini? Depresiasi ini penurunan nilai mata uang. Lalu untuk apresiasi, peningkatan nilai mata uang. Nah, lalu ada lagi untuk mengukur pergerakan nilai tukar itu membandingkan kurs spot mata uang asing yang lebih dari 2 titik dalam suatu waktu.
Lalu ada equilibrium nilai tukar. Equilibrium nilai tukar ini tuh perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lain. Nah, nilai tukar equilibrium ini adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta sama dengan penawarannya. Penawaran mata uang akan meningkatkan ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan. Bisa menyebabkan slope miring ke kanan atas. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu yang pertama ada laju inflasi relatif, lalu laju bunga relatif. Nah, di sini juga membahas tentang suatu rumus suku bunga real. Nah, suku bunga real ini sama dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Lalu faktor yang selanjutnya ada kontrol pemerintah. Nah, kontrol pemerintah ini melalui hambatan jual beli valuta asing, lalu bisa melalui hambatan perdagangan, lalu bisa melalui intervensi atau pembelian dan penjualan dalam pasar valuta asing. Lalu kontrol pemerintah selanjutnya dapat melalui pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Lalu faktor yang selanjutnya ada ekspektasi. Ekspektasi ini itu sinyal-sinyal mengenai kondisi ekonomi di masa depan dapat berubah secara cepat. Nah, posisi spekulatif dalam spekulatif dalam falas juga dapat berubah cepat, yang menyebabkan nilai tukar bergejolak tak menentu. Nah, di sini kami juga membahas lalu lintas pergerakan nilai tukar. Misalnya gini, jika mata uang A dan B bergerak ke arah yang sama, tidak ada perubahan dalam nilai tukar tersebut. Nah, apabila ketika mata uang A mengalami peningkatan nilai atau yang disebut apresiasi tadi terhadap dolar lebih besar atau lebih kecil dari mata uang B, maka mata uang A mengalami peningkatan daripada mata uang B atau yang disebut tadi apresiasi. Jika ketika mata uang A mengalami peningkatan nilai terhadap dolar, sementara mata uang B ini tidak berubah terhadap dolar. Nah, mata uang A ini mengalami peningkatan terhadap mata uang B dengan catatan tingkat yang sama seperti peningkatan nilai terhadap dolar. Baik, terima kasih. Segitu saja rangkuman dari pertemuan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Saya Vita Ayudiani, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Iqbal Rifki Ibrahim dengan NIM 2019-210713. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi pertemuan pertama hingga materi pertemuan ketiga. Pasar keuangan internasional adalah bagian penting dalam transaksi yang dilakukan antar negara, baik berkaitan dengan sekuritas keuangan maupun sekuritas pada komoditi alam. Transaksi keuangan antar negara sendiri sangat erat kaitannya dengan nilai mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut. Pasar valuta asing memungkinkan adanya pertukaran mata uang untuk memfasilitasi perdagangan internasional, sehingga membuat setiap negara memiliki nilai unik pada mata uangnya yang berpengaruh pada terhadap banyaknya investor-investor yang akan menanam modal pada negara tersebut. Pasar uang internasional terdiri dari beberapa bank besar yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman jangka pendek dalam berbagai mata uang. Pasar ini digunakan oleh pemerintah dan perusahaan besar. Pasar saham internasional memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan ekuitas di luar negeri. Dengan demikian, pasar ini membantu MNC membiayai ekspansi internasional mereka. Karena hal tersebut berkaitan terhadap setiap MNC yang melakukan transaksi. Seharusnya MNC dapat mempertahankan ekuitasnya dan negara peserta yang bertransaksi dapat menjaga volatilitas nilai saham sehingga nilai saham tidak mengalami fluktuasi
yang tajam dalam bursa internasional yang dapat beresiko terhadap aset dari MNC. Pergerakan nilai tukar biasanya diukur dengan persentase perubahan nilai-nilai selama periode tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Perusahaan multinasional memantau dengan cermat pergerakan nilai tukar selama beberapa periode di mana mereka memiliki arus kas dalam mata uang asing yang bersangkutan. Nilai tukar equilibrium antar dua mata uang didasarkan pada permintaan dan penawaran kondisi. Perubahan permintaan mata uang atau dalam penyediaan mata uang untuk dijual akan mempengaruhi ekuitas nilai tukar. Faktor utama ekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar melalui efeknya pada kondisi permintaan dan penawaran adalah inflasi relatif, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan kontrol pemerintah. Ketika faktor-faktor ini menyebabkan perubahan dalam perdagangan internasional atau arus keuangan, mereka mempengaruhi permintaan mata uang atau penawaran mata uang untuk dijual. Oleh karena itu, jika suatu negara asing mengalami peningkatan suku bunga, maka arus masuk dana untuk membeli sekuritasnya harus meningkat, seperti permintaan Amerika Serikat untuk mata uangnya meningkat. Arus keluar dana untuk membeli sekuritas Amerika Serikat harus menurun, atau penawaran mata uangnya untuk ditukar dengan dolar Amerika Serikat menurun. Dan harus ada kenaikan tekanan pada nilai equilibrium mata uangnya. Semua faktor-faktor yang menguntungkan harus dipertimbangkan secara bersamaan ketika mencoba untuk memprediksi pergerakan yang paling mungkin dalam nilai mata uang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Setia Wicaksono Kheri dengan NIM 2019-210724. Di sini saya akan menjelaskan materi dari minggu 1 hingga minggu ketiga. Untuk yang minggu ke-1 yaitu tentang perusahaan internasional. Merupakan perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, umumnya di berbagai negara berkembang. Karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara dan adalah perusahaan global, maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara, tapi saham yang Anda miliki di dalamnya akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tidak akan terdaftar di bursa saham lokal berdasarkan model kepemilikannya. Bergeraknya fungsi seluruh kebijakan perusahaan akan bergantung pada kebijakan perusahaan induk, dan bagian dari manajemen harus berasal dari perusahaan induk perusahaan. Perusahaan multinasional ini akan semakin penting di negara ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Perusahaan multinasional awalnya berasal dari Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara, seperti halnya negara Jepang, berbagai negara Eropa, Australia, dan juga Selandia Baru. Lalu selanjutnya yang minggu kedua, yaitu tentang pasar keuangan internasional, yaitu bagian penting dalam transaksi yang dilakukan antar negara, baik berkaitan dengan sekuritas keuangan maupun sekuritas pada komoditi alam. Transaksi keuangan antar negara sendiri sangat erat kaitannya dengan nilai mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut, sehingga membuat setiap negara memiliki nilai unik pada mata uangnya yang berpengaruh terhadap banyaknya investor-investor yang akan menanam modal pada negara tersebut. Tentunya hal tersebut terkait terhadap setiap MNC yang melakukan transaksi dan bagaimana MNC dapat mempertahankan ekuitasnya dan bagaimana negara peserta transaksi dapat menjaga volatilitas nilai saham sehingga nilai saham tidak mengalami fluktuasi yang tajam dalam bursa internasional yang dapat beresiko terhadap aset dari MNC. Lalu selanjutnya materi minggu ketiga, yaitu tentang pergerakan nilai tukar, yang mana biasanya diukur dengan persentase perubahan nilai-nilai dalam periode tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Perusahaan multinasional memantau dengan cermat pergerakan nilai tukar selama beberapa periode di mana mereka memiliki arus kas dalam mata uang asing yang bersangkutan. Nilai tukar equilibrium antara dua mata uang yang didasarkan pada permintaan dan penawaran kondisi. Perubahan permintaan mata uang atau dalam penyediaan mata uang untuk dijual akan mempengaruhi ekuitas nilai tukar. Faktor utama ekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar melalui efeknya pada kondisi permintaan dan penawaran adalah inflasi relatif, tingkat suku bunga,
tingkat pendapatan, dan kontrol pemerintah. Ketika faktor-faktor ini menyebabkan perubahan dalam perdagangan internasional atau arus keuangan, mereka mempengaruhi permintaan mata uang atau penawaran mata uang untuk dijual. Oleh karena itu, jika suatu negara asing mengalami peningkatan suku bunga, maka arus masuk dana untuk membeli sekuritasnya harus meningkat, atau permintaan Amerika Serikat untuk mata uangnya meningkat. Arus keluar dana untuk membeli sekuritas Amerika Serikat menurun, atau penawaran mata uangnya untuk ditukar dengan dolar Amerika Serikat menurun. Dan harus ada kenaikan tekanan pada nilai ekuilibrium mata uangnya. Semua faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan harus dipertimbangkan secara bersamaan ketika mencoba untuk memprediksi pergerakan yang paling mungkin dalam nilai mata uang. Sekian pembawaan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sikukmaniring dengan NIM 2019-210-727. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman saya atau mereview pemahaman saya mengenai mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kita mulai dengan minggu yang pertama, yaitu mengenai Manajemen Keuangan Multinasional. Multinational Corporation atau MNC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional, awalnya melalui kegiatan ekspor dan impor, dan selanjutnya menemukan adanya kesempatan investasi baru, dan akhirnya membentuk anak perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan ini yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan, yang mana nilai perusahaan ini diperoleh dari manfaat dan juga nilai saham. Sementara untuk MNC sendiri, tujuannya lebih ke arah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Berkembangnya MNC sendiri bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi dunia yang baik, falas yang stabil, globalisasi, dan juga adanya free trade. Selain itu juga, MNC juga mempunyai berbagai kendala, baik dari segi lingkungan, regulatori, dan juga etika. Saya juga mengetahui bahwa metode-metode bisnis internasional meliputi adanya perdagangan internasional, lisensi, waralaba, joint ventura, akuisisi perusahaan, dan pembentukan anak perusahaan di luar negeri. Minggu kedua yaitu materi mengenai pasar keuangan internasional. Kita tahu bahwa pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual, yang subjeknya adalah antar negara, untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek, baik secara langsung antara penjual maupun pembeli. Pasar nilai tukar internasional ini juga berfungsi untuk memudahkan adanya pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing ini telah berubah dari masa ke masa, di mana kita mempelajari tentang pasar valuta asing, pasar uang internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, pasar saham internasional, dan juga krisis dalam pasar keuangan internasional itu sendiri. Minggu yang ketiga yaitu mengenai penentuan nilai tukar, yang mana penentuan nilai tukar sendiri yaitu untuk mengukur adanya pergerakan nilai tukar, meliputi depresiasi, penurunan nilai mata uang, dan apresiasi, peningkatan nilai mata uang. Sehingga kita harus membandingkan adanya kurs spot mata uang asing lebih dari 2 titik dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui tentang equilibrium nilai tukar, yang mana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu adanya perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Yang kedua yaitu nilai tukar equilibrium adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta sama dengan penawarannya. Dan yang ketiga yaitu penawaran mata uang akan meningkat ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan. Dan yang keempat yaitu dalam pasar spot yang liquid, nilai tukar sangat tidak sensitif terhadap adanya transaksi mata uang yang besar. Selain itu juga, kita juga harus mengetahui mengenai
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama yaitu adanya tingkat pendapatan relatif, yang kedua yaitu kontrol pemerintah, baik melalui hambatan jual beli valuta asing, hambatan perdagangan, dan intervensi dalam pasar falas. Dan yang ketiga yaitu tentang ekspektasi. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara agar kita dapat mengantisipasi adanya pergerakan nilai tukar, yaitu bisa melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan spekulasi bank berdasarkan apresiasi yang diharapkan, dan yang kedua yaitu melalui spekulasi bank berdasarkan depresiasi yang diharapkan. Sekian pemaparan saya mengenai materi manajemen keuangan internasional, dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dengan NIM 2019-210785. Baik, saya di sini akan mengulas atau mengevaluasi materi dari minggu pertama, minggu kedua, dan juga minggu ketiga. Nah, untuk minggu pertama di sini pada waktu itu membahas tentang perusahaan multinational corporation atau kita kenal dengan MNC. Nah, dari perusahaan MNC ini seperti yang kita ketahui, yaitu perusahaan ini terlibat dalam bisnis internasional yang awalnya melalui ekspor impor dan kemudian menemukan invest baru dan membentuk anak perusahaan. Nah, tujuannya yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan diperoleh dari manfaat dan juga nilai saham. Nah, sebenarnya tujuan dari perusahaan multinational corporation di sini adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya perusahaan ini yaitu dipengaruhi dari ekonomi dunia yang baik, valuta asing yang stabil, adanya globalisasi, dan adanya free trade. Nah, sedangkan kendala dari perusahaan ini yaitu terkait dengan lingkungan regulatori dan juga etika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari minggu kedua. Materi dari minggu kedua ini mengenai pasar keuangan internasional. Nah, pasar keuangan internasional ini adalah pertemuan antara pembeli dan penjual dalam antar negara untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung, baik dari penjual maupun pembeli. Nah, seiring berkembangnya waktu, sistem yang digunakan ini berubah dari masa ke masa. Di antaranya yaitu ada pasar valuta asing, pasar uang internasional, kredit internasional, obligasi internasional, dan juga saham internasional. Nah, lalu pada minggu kedua yang kemarin juga kelompok kami membahas mengenai bagaimana pasar keuangan melayani MNC atau multinational corporation. Nah, seperti gambar yang ada di sini mengilustrasikan pergerakan arus kas asing di mana dari MNC biasa. Arus kas ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 fungsi perusahaan yang semuanya umumnya memerlukan penggunaan pasar valuta asing. Nah, pasar spot, pasar forward, pasar mata uang berjangka, pasar opsi mata uang, semuanya diklasifikasikan sebagai pasar valuta asing. Nah, fungsi pertama di sini adalah untuk perdagangan luar negeri dengan klien bisnis. Ekspor menghasilkan uang asing arus masuk, sedangkan impor membutuhkan arus kas keluar. Fungsi kedua adalah investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Fungsi ini membutuhkan arus kas keluar, tapi menghasilkan arus kas masuk masa depan baik melalui pendapatan yang dikirimkan kembali ke MNC atau melalui penjualan aset asing tersebut. Nah, fungsi ketiga di sini adalah investasi atau pembiayaan jangka pendek. Dalam surat berharga asing di pasar uang internasional, fungsi keempat di sini adalah jangka panjang pembiayaan di pasar obligasi atau saham internasional. Sebuah MNC dapat menggunakan internasional pasar keuangan atau obligasi untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih rendah daripada yang didapat secara lokal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi di minggu ketiga. Materi di minggu ketiga ini mengenai penentuan nilai tukar. Penentuan nilai tukar digunakan untuk mengukur adanya nilai tukar meliputi depresiasi dan apresiasi, sehingga kita harus membandingkan
kurs spot antara mata uang asing lebih dari 2 titik dalam satu kurun waktu. Pergerakan nilai tukar sebenarnya memiliki efek terhadap nilai perusahaan multinasional karena hal tersebut dapat mempengaruhi beberapa jumlah arus kas masuk yang diterima dari aktivitas mengekspor produk dan jasa, juga dari anak perusahaan. Nah, begitu juga hal tersebut mempengaruhi arus kas keluar yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas dalam mengimpor produk atau jasanya. Nilai tukar sendiri berfungsi untuk mengukur nilai satu mata uang untuk mata uang lainnya. Nah, ketika kondisi ekonomi mengalami perubahan, maka nilai tukar dapat berubah secara substansial. Penurunan mata uang biasa disebut dengan depresiasi. Nah, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi nilai tukar ini? Yaitu yang pertama ada tingkat inflasi, kemudian ada suku bunga, yang ketiga ada tingkat pendapatan, kontrol pemerintah, harapan dan ekspektasi, faktor interaksi, pengaruh faktor di berbagai mata uang di pasar, dan yang terakhir yaitu dampak likuiditas terhadap penyesuaian nilai tukar. Nah, semua faktor-faktor yang menguntungkan harus dipertimbangkan secara bersamaan ketika mencoba untuk memprediksi pergerakan yang paling mungkin dalam nilai mata uang. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahidah Vivi dengan NIM 2019-210788. Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi pada minggu ke-1, ke-2, dan ke-3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu pertama yaitu kita mendapat materi yaitu tentang Multinational Corporation atau MNC. Nah, dari MNC itu sendiri atau Multinational Corporation itu adalah sebuah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional, yaitu awalnya itu melalui ekspor impor. Nah, kemudian itu menemukan adanya investasi baru dan akhirnya terbentuklah sebuah anak-anak perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan ini yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang mana nilai perusahaan itu diperoleh dari manfaat. Nah, sedangkan tujuan dari MNC sendiri yaitu tujuan dari Multinational Corporation sendiri yaitu adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kemudian faktor-faktor berkembangnya MNC itu dipengaruhi oleh salah satunya yaitu faktor ekonomi dunia, kemudian falas yang stabil, kemudian adanya globalisasi dan adanya free trade. Kemudian MNC itu juga memiliki kendala, yaitu dari salah satunya yaitu dari segi lingkungan, kemudian dari regulatori dan adanya etika, seperti itu. Baik, minggu kedua yaitu kita mempelajari tentang pasar keuangan internasional. Apa sih pasar keuangan internasional itu? Pasar keuangan internasional adalah pertemuan antara penjual dan pembeli yang subjeknya adalah antar negara. Nah, untuk memperdagangkan apa? Untuk memperdagangkan produk keuangan dengan berbagai cara. Nah, termasuk yaitu dalam penggunaan bursa efek baik secara langsung ataupun antara penjual maupun pembeli. Kemudian pasar nilai tukar internasional ini berfungsi untuk memudahkan dalam pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan pertukaran. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing ini telah berubah dari masa ke masa. Dan minggu yang ketiga kita mempelajari tentang penentuan nilai tukar. Nah, penentuan nilai tukar ini adalah untuk mengukur adanya nilai tukar. Ya, pergerakan nilai tukar yaitu meliputi depresiasi, kemudian adanya apresiasi mata uang. Kemudian adanya juga penurunan mata uang. Nah, sehingga kita tuh harus membandingkan antara kurs mata uang yang satu dengan kurs mata uang lainnya. Kurs mata uang asing itu harus lebih dari 2 titik dalam satu waktu. Seperti itu.
Kemudian equilibrium, kemudian dalam minggu ketiga ini kita juga dijelaskan tentang equilibrium nilai tukar yang ada 4 bagian. Yang pertama, adanya perbandingan harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, kemudian permintaan atas valuta asing dengan nilai tukar, kemudian penawaran mata uang itu akan meningkat apabila nilai mata uang itu sendiri meningkat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dalam pasar spot yang liquid, nilai tukar yang tidak sensitif, adanya transaksi mata uang yang besar. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuridaya dengan NIM 2019-210-805. Di sini saya akan membahas materi mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Pada pertemuan minggu pertama, yaitu membahas mengenai Multinational Financial Management. Perusahaan multinasional atau MNC didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional. Manajer mereka melakukan internasional manajemen keuangan yang melibatkan investasi dan pembiayaan internasional. Keputusan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai MNC. Tujuan dari para manajer ini adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan mereka, yang merupakan tujuan yang selalu dikejar oleh manajer yang dipekerjakan oleh perusahaan domestik yang ketat. Kemudian pada pertemuan minggu kedua, yaitu membahas mengenai pasar keuangan internasional. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat pertukaran atau transaksi mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Bank komersil besar melayani perdagangan valuta asing dengan cara mempertahankan nilai mata uang tertentu agar mereka dapat menyarankan akomodasi untuk individual atau MNC untuk mata uang dengan berbagai transaksi. Kontrak derivatif di pasar valuta asing. Derivatif mata uang adalah kontrak dengan harga yang sebagian diturunkan dari nilai mata uang yang didasari wakilnya. 3 jenis derivatif mata uang yang sering digunakan oleh MNC adalah kontrak forward, kontrak mendatang, dan kontrak opsi mata uang. Kemudian suku bunga pasar uang antar mata uang. Tingkat bunga pasar uang atas simpanan jangka pendek atau pinjaman jangka panjang dalam mata uang tertentu di pasar uang internasional bergantung pada penawaran dana jangka pendek yang disediakan oleh unit surplus dan permintaan dana jangka pendek oleh unit defisit dalam mata uang tersebut. Kemudian resiko efek pasar uang internasional. Ketika MNC dan instansi pemerintah menerbitkan surat utang dengan jatuh tempo jangka pendek 1 tahun atau kurang, di pasar uang internasional, instrumen ini disebut sebagai surat berharga pasar uang internasional. Kemudian pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional memfasilitasi aliran dana antar peminjam yang membutuhkan dana jangka panjang dan investor yang bersedia memasok dana tersebut. Nah, investor utama di pasar obligasi internasional termasuk investor institusi seperti bank komersial, reksadana, perusahaan asuransi, dan dana pensiun dari berbagai negara. Risiko obligasi internasional. Dari perspektif investor, obligasi internasional memiliki 4 bentuk risiko, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko kredit atau default. Nah, kemudian krisis pasar uang internasional. Ketika suatu negara mengalami krisis ekonomi, peristiwa itu sering mengarah ke pasar keuangan krisis. Nah, dalam kasus seperti ini, negara yang mengandalkan investasi asing atau capital inflows dari lembaga keuangan asing untuk mendukung pertumbuhannya biasanya mengalami arus keluar modal karena investor asing dan kreditur berusaha untuk menarik dana mereka sesegera mungkin. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai penentuan nilai tukar. Pengukuran pergerakan nilai tukar. Pergerakan nilai tukar sebenarnya memiliki efek terhadap nilai perusahaan multinasional, karena hal tersebut dapat mempengaruhi
berapa jumlah arus kas masuk yang diterima dari aktivitas mengekspor produk atau jasa, juga dari anak perusahaan. Begitu juga hal tersebut dapat mempengaruhi arus kas keluar yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas dalam mengimpor produk atau jasanya. Nah, nilai tukar sendiri berfungsi untuk mengukur nilai satuan suatu mata uang untuk mata uang lainnya. Ketika kondisi ekonomi mengalami perubahan, maka nilai tukar dapat berubah secara substansial. Kemudian keseimbangan nilai tukar. Persentase perubahan nilai mata uang sebenarnya sangat mudah untuk diukur, sedangkan lebih sulit dalam menjelaskan mengapa nilai tukar berubah-ubah atau bagaimana memperkirakan hal itu dapat berubah di masa depan. Kemudian perubahan keseimbangan nilai tukar. Ada 4 kemungkinan yang menjadi perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi tingkat ini, yaitu peningkatan kurva permintaan. Kemudian yang kedua, penurunan kurva permintaan. Yang ketiga, peningkatan kurva penawaran. Kemudian yang keempat, penurunan kurva penawaran. Sekian dari saya, terima kasih.